Selamat malam, Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondoli, Kiedigul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Ya, malam hari ini di hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022 kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan yang untuk pertama kalinya live di Info Kejadian Kota Merauke. Di sini sudah bersama-sama dengan Bapak Pendeta Hengki Kusworo. Selamat malam Pak, apa kabar? Iya Bapak boleh menyapa warga Kota Merauke? Kota Merauke, selamat malam. Ya luar biasa ya, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Hengki Kusworo yang merupakan salah satu hamba Tuhan yang datang dari kota Semarang. Dengan tema kita malam ini, God's Visitation. Nah untuk itu, untuk selanjutnya kita akan mempersilakan Bapak Hengki Kusworo untuk memperkenalkan diri lebih jauh lagi. Kota Merauke, saya adalah seorang hamba Tuhan dari kota Semarang. Saya sebagai associate pastor atau sebagai wakil gembala di gereja JKI Hayat and Ever di kota Semarang. Kami mempunyai jemaat sekitar 3.000 dan kami bergerak cukup luar biasa bagaimana Tuhan memakai gereja kami untuk merevive, untuk membangkitkan kembali api kebangunan rohani di setiap kota-kota yang ada, setiap orang-orang Kristen dimanapun kalian berada. Ayo bangkit, bahwa api Kristus sudah menyala kembali untuk Indonesia. Dan saya dulu waktu kecil seringkali mendengar kata dari Sabang sampai Merauke. Hari ini saya di kota Merauke, dari ujung ke ujung saya pernah ke kota Sabang, hari ini saya ke kota Merauke. Dan inilah waktunya untuk God's Visitation atau kunjungan ilahi buat kota Merauke untuk hari ini, besok, dan lusa. Jadi saya percaya luar biasa. Iya Bapak. Nah, God Visitation ini sendiri apa nih Bapak? Mungkin di sini teman-teman, anak muda ataupun orang tua sedang menyaksikan live yang kita adakan hari ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih jauh lagi apa visi dan misi dari pergerakan ini Bapak. Ya, seperti tema itu sendiri berkata God Visitation adalah waktu kunjungan ilahi. Itu seperti di kitab Yohanes pasal 5 pada saat air itu bergoncang, malaikat menggoncangkan air itu, mereka menyebut namanya waktu Kairos. Itu waktu kunjungan ilahi, dan siapapun yang sakit dan loncat ke dalam kolam itu akan sembuh. Dan saya percaya ini adalah waktunya untuk Merauke. Dan hari ini Merauke akan mengalami, besok ada seminar hamba-hamba Tuhan jam 9 pagi di Bella Vista, jam 9 pagi sampai jam 12. Dan lusa kita akan buat namanya sorenya KKR Youth tanggal 13 Juli jam 18 di Bella Vista. Dan kemudian umum untuk lusa tanggal 14 di titik 0 di titik 0 Merauke atau di PLBN titik 0 Merauke di Sota. Dan saya percaya akan banyak sekali orang yang disembuhkan, karena saya percaya bukan karena saya memiliki kuasa, tapi saya percaya Tuhan Yesus akan dipermuliakan dan dia akan menyembuhkan banyak orang. Begitu. Iya Bapak, ini kita mendengar juga perjalanan Bapak selama ini untuk proses-proses penyembuhan, healing sendiri. Ini Bapak melihat ini sebagai apa Bapak, untuk bukan hanya ke anak muda Bapak ya, tetapi secara umum orang tua siapapun dia. Apakah ini memang ada batasannya hanya dalam lingkup kekristenan saja, ataukah ini memang meluas untuk seluruh orang yang ada? Jadi dibuka untuk umum, siapapun yang sakit, saudara yang berkata saya butuh kesembuhan. Saya melihat Tuhan Yesus pada saat 2000 tahun yang lalu menyentuh banyak orang, dan Tuhan Yesus tidak peduli dengan agama apapun, tapi mereka yang datang minta tolong, Tuhan menyembuhkan. Jadi besok acara lusa tanggal 14 Juli nanti akan, saya percaya Tuhan akan menjamah dari beberapa kota yang saya sudah kunjungi, dan Tuhan melawat kota itu. Saya pernah ke Ketapang, saya pernah pergi ke kota namanya kota Putu Sibau, 12 jam dari kota Pontianak naik mobil. Di situ saya melihat orang sakit kanker otak sembuh. Saya lihat kanker otak sembuh di depan mata. Dokter sudah berkata tidak ada harapan, umurnya hanya 6 bulan. Bahkan sudah tidak, dia berpikir seorang ibu ini tidak mungkin dia bisa menikah. Tapi begitu Tuhan mengunjungi, God Visitation tadi, Tuhan mengunjungi, dia sembuh total. Dan besok malamnya di KKR yang kedua, dia bawa temannya yang sakit kanker payudara dan sembuh juga. Itu luar biasa.
Saya melihat di depan mata bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan luar biasa dan dibuka untuk umum, siapapun boleh. Jadi untuk jadwal yang sudah ada di tangan LC saat ini Bapak ya, untuk seminar hamba Tuhan ini dari jam 9 sampai jam 12 siang. Kemudian untuk KKR Youth ini di sore hari Bapak ya, Ya, betul. dari jam 6 sampai jam berapa nih Bapak? Jam 6 sampai jam 8 atau jam 8 lah. Iya, dalam kesempatan kali ini kita juga mengundang seluruh anak muda, Ya, orang tua yang besok. ada di Besok besok, ya, ya, untuk KKR besok Youth. untuk hadir. Ya. Karena ini merupakan momen yang tidak bisa kita lewatkan Ya. dan jangan sampai untuk kita melewatkan kesempatan yang baik ini Bapak ya. Dan mungkin juga di KKR itu Tuhan akan mengunjungi, Tuhan juga bisa menyembuhkan. Beberapa kali saya juga pada saat di tengah-tengah saya sedang khotbah, tiba-tiba Tuhan berbicara sesuatu dan ada orang yang sakit kanker ini, ada orang yang sakit kanker nosofaring. Tiba-tiba Tuhan jamah dan sembuh. Jadi ini waktunya kunjungan Tuhan untuk kota Merauke. Jadi kalau saudara tergerak datang, siapapun saudara boleh datang, welcome for everybody. Untuk siapapun juga bisa hadir besok sore di KKR Youth dan lusa di Sota di titik 0 di PLBN. Iya Bapak, ini tadi dari awal Bapak sendiri sudah menyampaikan bahwa memang ini kunjungan pertama di kota Merauke, yang mana Bapak Pendeta sendiri sudah berkunjung ke beberapa kota yang ada di Indonesia, bahkan dari Sabang sampai saat ini bisa menginjakkan kaki di Merauke sendiri Bapak. betul. Nah, saya penasaran dan ingin menanyakan ke Bapak sendiri, adakah pengalaman dari Bapak sendiri yang memang berkunjung ke kota ataupun perkampungan yang memang sangat sulit dijangkau? Dijangkau dalam hal apa? Dalam hal transportasi ini Bapak. Ya, saya pernah pergi ke daerah paling ujung di Sumatera paling utara, daerah Aceh, dan saya pergi ke satu kota namanya kota Tapak Tuan. Itu dijangkau dengan mobil hampir 12 jam dengan naik turun gunung dan luar biasa, dan saya hadir di sana, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian Tuhan juga melawat luar biasa, Tuhan mengunjungi luar biasa. Tapi penjangkauannya sampai ke sana juga sulit. Di Kalimantan juga pernah. Harus masuk ke tempat-tempat yang dalam dan segala macam. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan mencintai saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kau yang di pelosok, yang di pedalaman dimanapun, akan sangat Tuhan buktikan dengan mujizat dan kuasanya. Begitu. Luar biasa ya, asal kita percaya. Percaya. Bapak ya. Nah, untuk Bapak sendiri melihat dan datang pertama kali ke kota Merauke ini, yang pastinya dari bandara kemudian sampai ke gereja, sudah ada beberapa tempat yang Bapak sendiri melihat. Nah, apa yang Bapak rasakan ketika menginjakan kaki pertama kali di bumi Anima ini Bapak? Saya percaya Merauke adalah tempat paling ujung di kota di Indonesia, dan ini adalah gerbang timur. Ini adalah tempat di mana Alkitab juga pernah berkata dari timur akan terjadi lawatan kunjungan Tuhan terbesar dalam sepanjang sejarah manusia. Dan kota ini akan mengalami lawatan yang pertama kali, dan titik nolnya akan besok kita akan kunjungi di lusa di Sota nanti. Dan saya percaya ini pintu gerbang timur di mana Alkitab saya berkata bahwa the King of Glory atau Raja Kemuliaan akan mengunjungi kota ini, dari ini sampai akan kembali kepada Yerusalem. Jadi saya percaya saudara yang di kota Merauke atau di perbatasan di Sota dimanapun saudara berada, ini saatnya saudara terima namanya lawatan Tuhan. Jangan disia-siakan, waktunya sudah singkat, Tuhan Yesus akan segera datang. Kalau engkau sedang sakit, engkau sedang mengalami sakit secara jiwa, secara roh, secara tubuh, datang ke KKR tersebut. Kalau saudara muda besok, kalau saudara adalah orang tua dan segala macam, bisa datang ke Sota di titik 0 itu. Dan saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa untuk kota Merauke. Ini waktunya, saatnya, kalau istilah saya pakai bahasa Inggris berkata, this is your day. Inilah harimu, inilah waktumu, inilah saatnya Tuhan melawat engkau. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini ya, Bapak ya. Dan teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta sendiri. Ini sangat luar biasa, kesempatan yang baik untuk kita anak muda yang ada di kota Merauke untuk besok hari. Jangan sampai kita melewatkan momen ini. Dan untuk lusanya di PLBN Sota ini Bapak, nah ini kalau teman-teman yang menyaksikan kemudian mereka ingin ikut ini Bapak, apakah mereka langsung ke Sota ataukah ada titik kumpulnya dulu di sini? Wah, mungkin harus bicara kepada panitia. Mestinya ada titik-titik, ada titik kumpulnya. Oh, sudah ada ya, di sudah brosur ada. ada titik kumpulnya ya. Iya, jadi untuk teman-teman yang malam ini sudah mendengarkan, saya yakin dan percaya pasti yang menyaksikan ini ada yang mau hadir. Ya. Dan itu menjadi harapan ya Bapak ya. Harapkan Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa. Kalau saya dibilang saya punya kuasa, saya tidak punya kuasa. Tapi Tuhan Yesus yang saya sembah, Dia Tuhan yang Maha Kuasa.
Dia menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh manusia. Iya Bapak, berbicara tentang penyembuhan, berbicara tentang healing, dan ini juga kesaksian Bapak ya dari Bapak sendiri bahwa sudah beberapa kali, dan ini bukan, bahkan sudah sering Bapak ya, Tuhan memakai Bapak untuk menyembuhkan orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan kesembuhan-kesembuhan itu Bapak. Dan saya penasaran Bapak, adakah cerita yang dapat memotivasi kami awal mulanya pertama kali Bapak menerima karunia dari Tuhan itu seperti apa? Di awal itu, pada saat itu saya buat satu kelas, dan itu hasilnya cuma orang 30, dan memang 30 itu adalah orang sakit semua. Dan saya tidak tahu di dalam kelas itu ternyata ada satu orang yang sakit kanker otak, yang satunya lagi dia sakit kanker rahim. Yang saya shock pertama kali Tuhan menunjukkan, membuktikan kuasa pertama kali dalam pelayanan saya ini adalah pada saat di tempat itu setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak nyentuh orang itu, saya mulai berdoa. Tiba-tiba yang saya paling shock, mungkin kalau bisa besok di Sota saya akan tunjukkan gambarnya. Orang yang sakit kanker rahim itu langsung sebronggol daging itu keluar. Dia langsung lari ke kamar mandi, dan seperti seperti orang mens, tiba-tiba seperti daging itu keluar, dan dia sembuh. Dan sampai hari ini orangnya masih hidup. Itu kejadian mungkin sudah mungkin 10 atau 13 tahun yang lalu. Hari ini orang masih hidup, masih sehat, dan luar biasa. Itu pertama kali saya melihat Tuhan memakai kesembuhan luar biasa. Di depan mata saya lihat itu daging keluar. Seperti itu yang terjadi. Ini merupakan sebuah pengalaman hidup yang Bapak sampaikan, dan memang untuk datang ke Kota Merauke yang tadi Bapak sampaikan bahwa ujung timur Indonesia, dan ini sangat momen yang luar biasa teman-teman. Saya harapkan teman-teman kita semua dapat hadir mengikuti acara ini ya. Dan kita akan mendengarkan kesaksian, pengalaman, dan juga firman-firman yang luar biasa yang dapat menguatkan kita semua Bapak ya. Iya Bapak, kita sebenarnya masih mau berdiskusi lagi, tetapi memang kita dibatasi oleh waktu. Adakah pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada semua orang yang ada di Kota Merauke saat ini? Pesan saya adalah satu, ini waktunya kunjungan buat teman-teman yang ada di Kota Merauke, saudara-saudara semua, siapapun saudara yang Tuhan percayakan bisa ada di Kota Merauke atau di perbatasan di Sota, di Papua New Guinea besok. Saya percaya ini waktunya adalah momen tiba, karena Tuhan itu bekerja dengan namanya Kairos. Dan di dalam Kairos itu ada waktu, in the right time, in the right place. Pada saat waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Pada saat saudara berada di tempat yang tepat, pada saat waktu yang tepat, di situ momen mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Saya harapkan besok adalah momen saudara, tempat saudara berada di tempat yang tepat, dan saudara terima mujizat saudara. Kota Merauke, inilah waktunya Tuhan mengunjungi saudara. Ya, luar biasa ya, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hengki Kusworo. Untuk itu saya mengingatkan kembali lagi kepada teman-teman bahwa besok sore di jam 6 sampai jam 8 malam akan ada KKR Youth. Kemudian untuk KKR umum yang akan dilakukan di Sota pada tanggal 14 Juli 2022 dari jam 1 siang. Untuk itu bagi semua teman-teman di luar sana yang berminat dan tertarik dan terpanggil untuk mengikuti kegiatan ini, ada nomor handphone yang tertera di brosur, nomor 0812 4881 329 atau 0812 1617 4648. Boleh menghubungi nomor yang tertera. Untuk itu dari tempat ini saya Elsye Titi Halawa dan Bapak Pendeta Hengki Kusworo pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.